Baik, saya mulai ya Ustaz Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Haji Mahinuddin Komari selaku pengasuh pendiri Pondok Pesantren Al Multazam. Yang saya muliakan Kiai Haji Asyruddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Multazam juga selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Multazam. Yang saya hormati Kepala SMP Al Multazam Ustadz Fauzi Agustiono. Yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Al Multazam 2 Ustadz Ari. Dan juga yang saya kagumi Ustadz-Ustadzah sekalian, rekan seperjuangan pendidik di SMP Al Multazam dan juga di Pondok Pesantren Al Multazam. Pertama, puji syukur saya aturkan alhamdulillahirabbil alamin, kita semua diberikan kesehatan, diberi kenikmatan untuk dapat hadir di diskusi kita tentang budaya positif hari ini. Alhamdulillah kita juga diberi semangat untuk selalu terus menimba ilmu, juga mensupport rekan-rekan yang sedang berkembang, utamanya berkembang di bidang kependidikan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang insya Allah senantiasa kita jadikan suri tauladan dalam mendidik, juga dalam berjuang di kependidikan, terutama di Al Multazam ini. Ustadz-ustadzah, saya ucapkan terima kasih karena ustadz-ustadzah sekalian sudah berkenan hadir di sini. Saya rasa kehadiran ustadz-ustadzah sekalian di sini ini adalah bentuk support terhadap saya juga kepada lembaga pendidikan Al Multazam ini, agar ke depan kita semua dapat melaksanakan proses pendidikan ini dengan lebih baik, dan juga ini adalah bentuk support terhadap saya dalam mengikuti program guru penggerak. Saya mau cerita sedikit ustadz-ustadzah, memang saya dalam kegiatan program guru penggerak sekarang itu sudah sekitar 3 bulan. Jadi saya sudah mulai mengikuti program guru penggerak ini 3 bulan. Tujuannya adalah nanti saya ingin mengembangkan kompetensi saya di bidang utamanya pendidikan, sehingga ke depan saya bisa berkontribusi dalam melakukan perubahan-perubahan yang nantinya akan saya aplikasikan di lembaga pendidikan Al Multazam ini. Nah, ustadz-ustadzah, pada bulan ketiga saya mengikuti program guru penggerak ini, saya telah mempelajari dan telah dituntun untuk kemudian memahami tentang budaya positif. Nah, sebelum nanti kita berdiskusi dan saya melakukan diseminasi tentang budaya positif, alangkah baiknya kita hari ini dalam forum diskusi hari ini membuat kesepakatan forum, biar kita sama-sama enak, karena dalam pembelajaran ini saya tidak mau ada yang merasa dirugikan karena waktunya atau dan sebagainya, dan biar lebih kondusif juga, sehingga kita perlu untuk membuat kesepakatan forum. Ya, silakan, ada yang mau usul nggak kesepakatan forum kita pada diskusi budaya positif hari ini apa? Izin. Oh ya, oke. Ya, ada usulan nggak kesepakatan forum yang mau kita berlakukan untuk kegiatan hari ini? Mungkin? Ya? Masalah waktu gimana? Durasi waktu, apa yang Ustazah dia usulkan tentang durasi waktunya? Maksimal 60 menit. Durasi waktu maksimal 60 menit. Saya serahkan ke Ustaz-Ustazah sekalian, bagaimana, sepakat? Sepakat ya, kalau durasi waktu untuk kegiatan hari ini hanya 60 menit, mengingat kita semua punya tugas mengajar dan tugas-tugas yang lain. Sepakat berarti ya? Nah, selanjutnya ada poin yang ingin diusulkan lagi untuk memenuhi kesepakatan forum kita hari ini. Ada lagi nggak? Ada? Boleh sambil makan. Boleh sambil makan. Oke, dari Ustaz Dani. Boleh sambil makan. Silakan, nanti Ustadz-ustadzah selama kegiatan ini berlangsung boleh makan, minum, menikmati hidangan yang tidak saya sediakan. Jadi sudah ada sedikit tadi ya. Silakan boleh dicemil biar idenya selalu muncul. Ada lagi? Aktif. Seluruh peserta
serta berpartisipasi aktif ya. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Ada lagi? Nah, Ustaz-Ustazah, sebelumnya saya ingin kita semua melakukan pertanyaan terhadap diri sendiri. Kita jawab bersama, apakah kita sepakat atau enggak. Poin pertama, hukuman atau sanksi dapat membuat anak mematuhi aturan dan lebih disiplin. Kalau Ustaz-Ustazah sepakat, angkat kedua tangan seperti ini. Kalau Ustaz-Ustazah tidak sepakat, angkat tangannya seperti ini. Tolong saya dibantu untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah hukuman atau sanksi dapat membuat anak mematuhi aturan dan lebih disiplin? Ustaz-Ustazah sepakat atau enggak? Kalau sepakat seperti ini, kalau tidak sepakat seperti ini ya. Oke, Ustaz-Ustazah semua berarti sepakat bahwa hukuman atau sanksi ini dapat membuat anak kemudian mematuhi aturan yang sudah kita susun gitu ya, dan menjadi lebih disiplin. Oke, yang kedua, penghargaan atau hadiah dapat memotivasi siswa. Kalau setuju seperti ini, kalau tidak setuju seperti ini. Setuju semua ya, bahwa penghargaan atau hadiah dapat memotivasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi dan menyelesaikan siswa yang bermasalah. Sepakat. Sini atau seperti ini? Sepakat. Apakah dengan semua sepakat bahwa guru itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah? Sepakat juga? Sepakat atau tidak sepakat? Kami sepakat. Tolong flash HP-nya nyalakan ya. Oke, sepakat ya. Nah, kemudian sekarang coba kita lanjut untuk merefleksi diri kita. Pernahkah kita memburu-buru siswa untuk mengumpulkan tugasnya, kemudian mengurangi jika ada siswa yang terlambat mengumpulkan? Misalkan seperti ini saya, anak-anak pokoknya harus dikumpulkan jam 10. Kalau ada yang mengumpulkan setelah jam 10, nilainya saya kurangi atau saya minus 5. Oh, tidak sepakat. Atau seperti ini, kalau misalkan jam 10 tidak mengumpulkan, maka saya tinggal, Ustaz-Ustazah meninggalkan kelas gitu aja, tidak menerima tugas anak-anak yang mengumpulkan di atas jam 10. Pernah nggak kira-kira? Yang pernah seperti ini, tidak pernah seperti ini. Pernah ya? Pernah ya? Berarti kita semua sama. Saya juga pernah. Nanti kita belajar. Sebenarnya hal itu benar atau enggak? Boleh atau enggak? Oke. Nah, refleksi yang kedua, kita tanya juga pada diri sendiri, pernah nggak ya kita meminta siswa yang datang terlambat itu untuk berdiri di kelas atau justru keluar kelas? Misalkan ketika jam saya ada anak A yang datangnya terlambat, terus saya langsung berdiri di depan atau keluar kamu. Pernah nggak seperti itu? Tidak pernah. Tidak pernah atau pernah? Pernah. Ustaz kamu setelah soalnya aku tak teguan loh. Oke. Itu sekedar refleksi saja untuk mengetahui kira-kira nantinya setelah belajar budaya positif ini kita bisa berefleksi kira-kira berarti tindakan itu tepat atau belum tepat. Itu ya fungsinya kita refleksi di awal. Nah, jadi saya di sini akan melakukan desiminasi pemahaman saya tentang budaya positif yang sudah saya pahami pada modul 1.4 pada program Guru Penggerak, bahwa budaya positif itu adalah penerapan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan maupun kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Kalau itu konteksnya budaya positif di sekolah, berarti ya dia di sekolah. Kalau di rumah, berarti ya budaya positif di rumah, gitu ya Ustaz-Ustazah, yang berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Nah, salah satu bentuk budaya positif yang diterapkan di sekolah ini adalah menerapkan disiplin positif. Nah, sekarang Ustaz-Ustazah yang dengan pahami tentang disiplin positif itu seperti apa sih?
suatu cara penerapan disiplin di lingkungan tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Nah ya, jadi clue-nya itu adalah tanpa ada kekerasan, pemaksaan, sehingga kita itu dapat menstimulus anak-anak itu untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu secara mandiri atas kemauan dirinya sendiri. Berarti yang menggugah dia untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu dari dirinya atau dari orang lain? Dari dirinya sendiri. Harusnya kebiasaan-kebiasaan itu dia lakukan bukan karena ancaman atau karena orang lain, tapi karena kemauan diri sendiri. Susah itu. Nah, disiplin yang positif ini akan menumbuhkan kemandirian anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ini yang kita garis bawahi, bahwa di disiplin positif itu harus diterapkan sesuai dengan tahapan perkembangan. Sepakat ya Ustaz-Ustazah? Saudara, Ya? ini sesi sharing ya. Iya, saya sharing aja ini. Jadi memang ini bentuk apa namanya PR kita ya, Ya. disiplin, terutama dengan kondisi kemajukan Siswa. siswa dan santri ya. Kalau kita berbicara tentang sesuai tahapan atau sesuai dengan perkembangannya siswa, kalau di lingkungan kita, kebetulan sekolah kita kan ada di lingkungan pondok pesantren, kita belum bisa memilah antara anak SMP itu harus demikian, Ya. anak SMA itu harus Demikian. demikian. Ya. Sehingga akan muncul muncul jurang pemisah, yaitu berkaitan dengan kecemburuan sosial perlakuan. Itu kira-kira kalau memang perlu untuk memberikan hukuman, menurut saya memang harus perlu kita terapkan juga. Oke, jadi menurut Ustaz Arya tadi tetap diberlakukan hukuman dan untuk menghindari kecemburuan sosial, maka tetap harus ada nilai disiplin positif yang general gitu ya, General. untuk semua tahapan, Ya. kan ya. Nah, apakah Ustaz yang lain sepakat bahwa aturan-aturan atau nilai-nilai disiplin positif itu bisa kita samaratakan antara anak kelas 7 dan anak kelas 12? Ini kan konteksnya kita berada di lingkungan pondok pesantren yang siswanya atau santrinya itu dari kelas 7 ke kelas 12, ya kan? Nah, Monggo. ada pendapat nggak Ustazah? Apakah nilai disiplin positif yang kita terapkan itu kita sesuaikan dengan tahapan perkembangan mereka? Aturannya Ya. Nah, kalau menurut saya itu dia tetap memperhatikan tentang tahapan perkembangan. Tetapi nilai-nilai universal yang kita masukkan dalam kesepakatan nantinya itu adalah nilai-nilai yang universal. Terkait nanti indikatornya itu baru kita sesuaikan dengan tahapan perkembangannya. Coba sekarang kita lihat. Apakah sudah sesuai tahapan perkembangannya? 1, kita melarang anak usia 4 tahun untuk lari-lari dan berharap mereka duduk tertib. Kita kan kadang sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai ayah gitu ya, kita itu kadang risih atau enggak sepakat kalau anak-anak kita itu lari mondar-mandir gitu kan. Kita lebih senang kalau anak-anak duduk manis mendengarkan kita gitu ya terkadang. Enggak juga ya. Oke, alhamdulillah. Berarti kita sudah tidak memaksakan disiplin positif yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Karena kita semua sudah tahu bahwa anak usia 4 tahun itu yang berkembang apanya? Motorik. Betul, motoriknya, bahwa mereka itu memang memerlukan aktivitas fisik yang banyak, sehingga ya wajar saja mereka nggak mau duduk manis, lari ke sana kemari. Itu berarti kalau kita tidak meminta anak kita yang usia 4 tahun untuk duduk manis dan membiarkan mereka mengeksplor kegiatan-kegiatan motorik, berarti kita sudah menerapkan sesuai dengan tahapan perkembangan. Yang poin kedua, sudah sesuai tahapannya kah bila kita belum mengajarkan anak usia 10 tahun untuk mandi sendiri? Oh ya, tidak sesuai. Nah, ada misalkan anak 10 tahun ini yang tidak bisa mandi sendiri, menunggu dimandikan orang tuanya. Kira-kira berarti sudah menerapkan disiplin positif sesuai tahapannya belum? Belum ya. Harusnya anak usia 10 tahun kalau disesuaikan dengan tahapan perkembangannya sudah dapat melakukan mandi sendiri. Betul ya? Nah, kemudian ketiga,
Kita meminta anak usia 13 tahun untuk menghasilkan pendapatan atau uang untuk mencukupi kebutuhannya. Kira-kira kita sudah menerapkan disiplin positif sesuai perkembangannya anak usia 13 tahun? Bisa jadi YouTuber itu bisa. Mungkin tujuannya itu tidak untuk mendapatkan penghasilan dan mencukupi kebutuhannya ya. Kalau pas anak usia 13 tahun kemudian menjadi YouTuber itu mungkin tujuannya adalah untuk mengeksplor kreativitasnya, ya kan? Kemudian percaya dirinya, yang kemudian bonusnya ketika diupload ke YouTube itu ada beberapa loyaltinya seperti itu. Nah, berarti sepakatkah Ustadz-Ustadzah bahwa disiplin positif yang kita terapkan itu harusnya sesuai dengan tahapan perkembangannya? Sepakat ya? Nah, sekarang kita kan mengajar di jenjang SMP. Coba kita analisis disiplin positif. Ini sebenarnya ke-6 nilai ini itu benar nilai yang positif. Tetapi kita coba analisis sesuai dengan tahapan perkembangan jenjang SMP. Yang pertama nilai menyiapkan bekal makanannya sendiri. Kira-kira itu masuk ke target disiplin positif anak jenjang SMP enggak? Belum. Apakah anak SMP itu kita bisa targetkan untuk menyiapkan bekal makanannya sendiri atau itu harusnya diajarkan di tahapan jenjang SD? Coba kita analisis. Menyiapkan bekal itu sampai mulai masak atau enggak, maksudnya menyiapkan makannya, menyiapkan apa yang harus dibawa dia ke sekolah misalkan. sudah sesuai nanti. Apakah ini kira-kira bisa diterapkan ke anak SD? Bisa. Bisa. Nah, oke. Memang Ustadz-Ustadzah setelah saya baca, menyiapkan bekal itu sudah bisa dimasukkan dalam tanggung jawab anak usia 10 tahun. Sehingga nantinya ketika kita menerapkan disiplin positif, kita ekspektasinya nggak terlalu tinggi karena baru usia 10 tahun kita bisa mengajarkan itu. Lah kalau 4 tahun jenengan suruh untuk menyiapkan bekalnya sendiri, ya anak-anak memang belum bisa kita tekan untuk melakukan disiplin positif itu. Kemudian nilai kedua, mengatur nutrisi makanan yang dia butuhkan. Beda ya Ustadz-Ustadzah, poin yang sebelah sini adalah menyiapkan bekal, poin yang sebelah sini adalah mengatur nutrisi makanan yang dia butuhkan. Maksudnya gimana? Misalkan dia tahu mana yang boleh dia makan, mana yang tidak boleh dia makan. Dia tahu mana yang itu memenuhi nutrisi yang dibutuhkan, mana yang dia kekurangan nutrisi itu. Kira-kira anak SMP sudah bisa nggak kita tanamkan nilai disiplin positif ini? Yang ini. Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kita tahu bahwa di jenjang SMP harusnya anak-anak itu bisa kita tuntun untuk mengatur nutrisi makanan yang dia butuhkan, sehingga anak-anak nantinya itu bisa memilih, oh makanan ini nggak baik untuk kesehatan saya, makanan ini baik untuk kesehatan saya, hari ini harus makan sekian karena saya aktivitasnya banyak dan sebagainya. Itu bisa kita tuntun dan kita terapkan untuk disiplin positif pada jenjang SMP. Nah, fungsinya kita mengetahui disiplin positif sesuai tahapan perkembangannya adalah kita nantinya itu tidak berekspektasi terlalu tinggi. Karena apa loh? Kalau misalkan anak-anak itu masih SD tapi kita sudah harus atau kita mau menanamkan nutrisi makanan yang dia butuhkan, lah kan itu terlalu berat untuk jenjang tahapannya dia, tahapan perkembangan dia. Tapi ini tepat untuk jenjang SMP. Kemudian yang ini tadi, mandi sendiri. Kira-kira ini target SMP atau SD tadi? SD. Usia 10 tahun bahkan TK mungkin mulai sudah kita tuntun untuk dapat mandi sendiri. Sedangkan kata yang sebelah ini, kalimat yang disampaikannya yaitu mengetahui cara merawat kebersihan, kesehatan gigi, organ reproduksi dan kulit. Kira-kira itu disiplin positif bisa kita terapkan di jenjang SMP ya? SD. Bisa. Merawat kebersihan kulit, kesehatan kulit, cara merawat gigi, kemudian organ reproduksi. Bisa? Bisa. SD sudah mulai bisa, SMP juga sudah mulai, harusnya sudah tumbuh disiplin positif tersebut. Sekarang selanjutnya mencari uang atau pendapatan. Belum Belum ya.
sebenarnya ini kan disiplin positif juga, tapi bisa nggak kita terapkan ke anak SMP? Belum ya. Mereka belum kita kasih tanggung jawab, belum bisa kita tuntun untuk mendapat uang sendiri untuk mencukupi kebutuhan terutama. Tetapi kalimat yang sampingnya mengelola uang saku. Bisa nggak kita menerapkan agar anak-anak itu dapat mengelola uang saku? Bisa ya, jenjang SMP ya. Tapi kalau mengelola uang saku dengan berbasis ada cari uangnya itu boleh nggak? Kan biasanya ada tuh yang buat mani-mani terus dijual ke temannya. Nah itu gimana ya? Itu termasuk budaya positif atau enggak? Nah, nggak apa-apa, budaya positif itu bisa mulai dimunculkan, misal untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan, gitu kan, itu bisa dimunculkan, ya bisa. Nah, kemudian untuk menumbuhkan disiplin positif di lingkungan sekolah, kita perlu apa sih? Jadi sebelum kita itu berbicara lebih jauh tentang disiplin positif itu harus kita terapkan bagaimana, maka kita menyiapkan dulu tools-toolsnya atau persiapannya. Pertama adalah pengetahuan tentang tahapan tumbuh kembang anak. Itu tadi Ustazah, perlu sekali kita itu tahu tahapan perkembangan anak usia dari 0 sampai usia ketika kita bisa melepas mereka untuk membuat keputusan-keputusan mereka sendiri. Itu jenjang misal 0 atau jenjang SD itu disiplin positif yang bisa kita tumbuhkan apa, SMP apa, SMA apa, sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kalau kita SMP itu fase apa ya Ustaz? Fase D. Fase D ya. Berarti kita juga bisa browsing internet, itu banyak sekali tahapan-tahapan perkembangan di internet sudah dijelaskan. Kira-kira anak itu karakteristiknya seperti apa? Nomor 2, untuk bisa menerapkan disiplin positif diperlukan pengelolaan emosi yang baik. Saya punya cerita Ustazah. Kebetulan untuk mempelajari budaya positif ini saya punya 2 buku. Stephen Covey sama Daniel Goleman. Ini buku suami saya dua-duanya. Saya baca ini untuk meyakinkan saya tentang budaya positif ini. Saya mau cerita, di buku ini itu ada fakta mencengangkan bahwa dari sekian kematian anak usia di bawah umur, 53%-nya itu adalah karena ayah ibu kandung atau ayah ibu tirinya. 53% kematian anak itu disebabkan oleh orang tuanya, dan 90%-nya itu terjadi penyesalan. Nah, Ustazah bisa menduga nggak kira-kira kenapa mereka melakukan seperti itu? Kenapa kok mereka bisa kepikiran melakukan pembunuhan itu terhadap anaknya? 53% Ustazah. Kematian anak itu disebabkan oleh orang tuanya sendiri. Ikutnya dunia. Ini kebetulan ini kalau nggak salah orang Amerika. Jadi ini berdasarkan observasinya di wilayah sana. 53%. Di sini dijelaskan bahwa ternyata hal itu karena hal-hal yang remeh, seperti tidak bisa diam, kemudian mengganggu aktivitas orang tuanya, tidak sengaja menumpahkan sesuatu, yang kemudian berakhir dengan menyakiti anaknya, tapi sebenarnya mereka itu nggak punya niatan untuk menyakiti. Jadi karena meluapkan emosinya berlebih sampai anaknya itu kemudian meninggal. Bahkan di sini ada sebuah kasus, seorang anak itu tadi izin ke orang tuanya gini, ya saya mau nginep di rumah teman saya hari ini. Dia tuh mau ngasih surprise ke orang tuanya. Nah, orang tuanya oke, karena anaknya sudah izin bahwa malam nanti akan tidur di rumah temannya, maka ayah dan ibunya ini pergi keluar ya, mungkin dinner atau apa gitu ya. Sepulang dari dinner itu tadi dia masuk rumah, dia mendengar ada gelodakan di dalam rumah. Langsunglah waspada dia, pasti maling atau orang yang jahat lah di rumahnya itu tadi. Langsung ngambil senjata api, dilalah, almarinya buka, langsung dia tembak. Ternyata siapa yang di dalam? Anaknya. Yang dia bunuh itu tadi adalah anaknya. Nah, nilai atau persiapan kedua untuk menumbuhkan disiplin positif yang diperlukan tadi kan adalah pengelolaan emosi yang kemudian bisa kita kelola dengan baik, sehingga tindakan atau output yang kita keluarkan itu kan tidak mengikuti dari emosi yang meluap-luap itu tadi ya. Karena apa? Dari kasus-kasus yang dijelaskan di buku ini itu tadi, ternyata
terjadi pembajakan amigdala. Kalau saya sebagai guru IPA itu menyimpulkan seperti itu. Jadi Ustaz-Ustazah, di otak kita itu ada bagian yang dinamakan amigdala. Amigdala itu seperti dia itu yang bertanggung jawab terhadap respon-respon refleks kita. Jadi tidak dikelola di otak pusat dengan membaca informasi dengan tepat, jelas, jeli gitu enggak. Tapi amigdala ini kinerjanya adalah untuk kewaspadaan. Kenapa kok Allah itu menciptakan amigdala? Karena kita itu sebagai makhluk hidup itu tetap harus punya rasa takut dan waspada. Kalau kita nggak takut dan waspada, ya malah bumi ini ya tidak karu-karuan, ya kan, saling menyakiti dan sebagainya. Nah, karena kita punya amigdala itu yang mengontrol emosi kita untuk punya rasa takut, punya rasa was-was dan sebagainya. Tapi amigdala ini kalau tidak dilatih, itu dia akan membajak otak kita. Amigdala, susunan saraf amigdala ini akan membajak otak kita sehingga kita itu melakukan sesuatu karena refleks. Nah, yang dilakukan oleh orang tua pada buku ini itu tadi yang saya jelaskan pada kasus tersebut, itu adalah terjadi pembajakan amigdala sehingga yang mendominasi pikirannya saat itu adalah rasa was-was, waspada, ketakutan, kejahatan, dan upaya untuk penyelamatan diri. Betul nggak Ustaz-Ustazah? Bahwa ayahnya itu tadi kan mengira orang jahat yang di dalam, ya kan? Seketika ada yang buka lemari langsung dia tembak. Dia kan tidak berpikir banyak kemungkinan. Apakah itu orang jahat, apakah itu tikus, ya kan? Apakah itu orang lain atau apakah itu orang sembunyi? Nggak sampai segitunya dia mikir. Tidak berpikir panjang dan membiarkan amigdala itu membajak sistem otaknya. Sehingga apa yang dia lakukan? Kewaspadaan, rasa takut, curiga, sehingga dia menyiapkan untuk penyelamatan diri, yaitu dengan menembak. Nah, Ustaz-Ustazah, emosi itu memang ada di dalam setiap manusia, tetapi kita itu bisa memilih untuk melakukan tindakan apa terhadap emosi yang sudah kita peroleh itu tadi. Jadi emosi itu ada sedih, itu nggak apa-apa, ya kan? Ada takut, kecewa, senang, bahagia, menyesal, marah dan sebagainya, itu wajar. Itu adalah emosi. Tetapi tindak lanjutnya adalah tindakannya untuk merespon emosi tersebut seperti apa. Apakah dengan kecewa itu akhirnya kita memukuli, apakah dengan kecewa itu akhirnya kita berusaha untuk mengendalikan diri kita, itu adalah bentuk pilihan. Dan kita sebagai pendidik itu harus bisa mengontrol wilayah amigdala kita itu tadi agar emosi yang kita rasakan itu dapat kita kelola dan tindakan yang muncul yang nanti akan kita lakukan ke siswa itu tidak karena pembajakan amigdala. Sepakat ya Ustaz-Ustazah? Kadang kan kita tiba-tiba anak-anak kelahi di kelas langsung kita kenapa? Langsung marah-marah gitu ya. Nah, bisa jadi itu adalah pembajakan amigdala. Kita harus dapat memproses informasi itu, apa masalahnya, kemudian menyelesaikannya dengan bijak. Nah, yang ketiga adalah membuat kesepakatan bersama, melibatkan siswa dalam merancang, dan siswa itu bukan hanya sebagai peserta atau hanya menyepakati. Ustaz-Ustazah masih ingat nggak dulu waktu kuliah ada yang namanya kontrak belajar? Ustaz tapi ingat nggak? Apa? Kontrak belajar. Saya ingat sekali, Bapak. Iya ya. Kontrak belajar. Karena saya menyalahi kontrak itu. Oh gitu ya. Saya 2 tahun yang lalu juga masih menerapkan kontrak belajar ke siswa. Iya kan? Banyak sekali kontrak belajar. Selama saya ngajar di Al-Multazam itu saya juga membuat kontrak belajar. Anak-anak saya minta untuk menyepakati itu. Sepakat. Nah, ternyata Ustaz-Ustazah itu tidak efektif untuk menumbuhkan disiplin positif yang sesuai dengan kemauan siswa. Karena apa? Yang menyusun kontrak itu siapa? Guru. Ya, anak-anak di pondok itu lebih menjunjung nilai tawaduk dibanding dengan nilai kritis dan kolaboratif dan kemudian negosiasi. Mereka lebih milih menyepakati itu karena itu kita sudah susun sebelumnya. Jadi tawaduknya yang tinggi. Nah, caranya seperti apa agar keyakinan atau kesepakatan bersama itu dapat kita implementasikan dan kita laksanakan bersama? Itu dengan cara mereka yang kita minta untuk sumbang nilai kesepakatannya. Mereka yang nyusun,
Kita ya sebagai pembimbing aja, jadi bukan kita yang usul, mereka yang menyepakati, tapi mereka yang usul. Nah, mengapa keyakinan bersama itu perlu? Ini saya ambilkan dari buku yang saya baca di Seven Habits. Sekarang saya bagi dulu. Ustaz-ustaz, silakan menuliskan persepsi terhadap gambar yang Ustaz dari itu gambar apa? Kalau menjadikan nggak ada pulpen, boleh pakai spidol ini. Cara Anda menilai gambar ini menentukan kepribadian Anda. Coba, sebenarnya lihat gambar tersebut gambar apa? Cara Anda menilai orang tidur. Nenek apa kan sudah pulang balik ya? Enggak, tidak perspektif bolak-balik. Apa dia? Ini dari sisi ngomong. Boleh ya enggak? Bawa pulpen, silakan. Nah, silakan dilihat. Saya ambil dari buku saya ini. Silakan. Kenapa keyakinan kelas itu penting? Kita stimulus dengan gambar ini. Kita coba. Sesuai dengan kepribadian yang saya bikin. Maksud dari apa? Kamu nanti Silakan ditulis di kertas yang dengan bawah. Silakan diputarkan alat tulis. langsung buka aja. Langsung itu ditulis aja dulu. Oh, ditulis aja dulu. Iya. Dikumpulkan nanti. Dikumpulkan ya. Berarti Saya ingin tahu persepsi penjadinya semua tentang gambar ini itu apa? Gambar apa yang Anda lihat? Ada cantik atau yang lain? Singa? Ini benar barat, jadi mungkin stylenya ada. Baca ini. Hah? Coba, jangan lihat. Gambar apakah ini? Cantik? Apa? Kata-kata yang bisa mendeskripsikan modis, sharp, Eropa, wanita muda, Enggak. nah, sesuai Hah? sesuai dengan kepribadian. Sesuai dengan apa yang bisa saya tangkap dari gambar itu. Ya sudah. Sesuai dengan persepsi saya. Sesuai dengan persepsi masing-masing. Iya. Sudah semua? Ya. Silakan diangkat, silakan diangkat. Saya ingin tahu apa yang Ustaz tadi cuma saya mau lukisan ombak di fotokopi hitam putih, lukisan ombak di fotokopi hitam putih, wanita bertudung, kemudian wanita itu pakai dingin, Pakai jaket. jaket berbulu, wajah berpaling, gambar orang berjaket hitam, wajah perempuan berpaling, wanita memakai jaket dulu menutup kepala, cewek sedang apa ini? Menoleh sama cewek cantik. Oh, ternyata persepsinya seperti itu. Nah, aku sadar tahu ini bisa dilihat sebagai nenek tua. Ini adalah hidungnya, ini adalah matanya, ini adalah mulutnya. Sudah berikut. Dia sedang ini merimbuk dalam perutnya setes angina. Tapi kan sesuai dengan persepsi. Saya juga mengatakan ini bisa dipersepsikan sebagai nenek tua. Jadi kan bisa lihat ya nenek tua ini. Nggak bisa. Saya selalu lihat Saya perempuan cantik. tadi bisa ada Pepa, terusnya cewek cantik ya. Tapi bisa ada Pepa bisa melihat ini ada nenek. Enggak, saya enggak. Ini hidungnya Paksa. saya sedang Pepa. Seperti yang dikatakan Ustaz tadi ada juga cewek cantik, bisa juga kalau sekali ini ombak yang difotokopi
Dari sekian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Dari 12 orang jawabannya ini saling yang beda. Perspektifnya kan banyak yang berbeda. Nah, apalagi ketika kita lempar suatu hal di kelas yang sekitar 25-30 anak akan beragam sekali perspektifnya, iya kan? Nah, untuk itulah keyakinan bersama itu perlu. Pertama, agar kita memiliki keyakinan yang sama, seperti itu tadi. Bisa juga seperti ini, kita itu meyakini nilai yang baik, anak-anak juga meyakini nilai yang baik, tetapi kita saling nggak matching terhadap nilai tersebut. Sama-sama benernya kayak itu tadi ya, mandi sendiri sama bersih diri, merawat gigi dan sebagainya. Sama-sama hal yang baik, tetapi karena tidak sama perspektifnya hal yang diyakini, maka bisa nanti langkahnya berbeda. Yang kedua, agar kita semua saling mendukung, karena kita sudah punya keyakinan bersama yang sudah kita yakini, maka kita saling mendukung untuk dapat mengimplementasikan keyakinan itu. Yang ketiga, agar kita dapat mengendalikan diri, karena kita sudah meyakini hal tertentu, maka kita nanti dalam bertindak itu dapat terkendalikan oleh keyakinan yang sudah kita yakini. Yang keempat, agar tercipta lingkungan objektif dan kondusif, karena kita sudah punya keyakinan kelas, kita nggak saling tuduh apakah ini salah atau benar, karena kita sudah pernah meyakini dan menyepakati itu bersama, sehingga sudah jelas apakah hal itu atau tindakan itu sudah sesuai atau belum dengan keyakinan bersama atau keyakinan kelas. Nah, kalau kita misal sudah menyusun keyakinan kelas dengan anak-anak, misalkan di kelas, bagaimana agar kita menjalankan keyakinan tersebut dengan konsisten? Wis menyusun nih di awal semester atau di awal pembelajaran, membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Kemudian bagaimana sih agar keyakinan kelas yang kita sepakati bersama itu tadi dapat kita lakukan secara konsisten? Nah, disiplin positif seperti yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya tadi, yaitu dalam praktiknya itu melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa, yang tidak melibatkan ancaman, hukuman, maupun hal-hal yang dia itu di luar dari diri sendiri. Karena kita sudah sepakat bahwa keyakinan itu sudah kita sepakati dari kemauan masing-masing pribadi, sudah yakin, maka harusnya untuk penerapannya itu kita tidak boleh lagi menggunakan hal-hal yang memaksa. Contohnya pertama adalah hukuman. Nah, hukuman ini dinilai tidak efektif untuk membuat anak konsisten melakukan suatu kebaikan dalam jangka yang panjang. Misalkan kita tuh ada anak yang misalkan melakukan kesalahan terus langsung kita jewer. Kira-kira berhenti nggak anak saat kita jewer itu tadi? Berhenti. Ya, jadi berhentinya dia itu kira-kira karena kita jewer itu tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukuman itu hanya menyelesaikan atau memberhentikan permasalahan sekejap pada saat itu, pada saat kita memberi hukuman. Berarti dari motivasi internal atau intrinsik atau eksternal? Nah, karena orang lain jewet itu tadi kan, karena ada yang memberi hukuman. Nah, anak akan berhenti melakukan kesalahan saat itu karena kepatuhan, cuman buat patuh aja, tetapi bukan karena kesadaran diri. Dia merasa takut kena hukuman sehingga dia tidak melakukan itu. Tapi kalau hukumannya kita hapus, atau ada yang lalai untuk mengawasi hukuman itu, apa yang terjadi? Kembali setelan pabrik. Kembali ke setelan pabrik. Nah, jadi kan butuh oya terus dengan hukuman gitu kan, agar anak-anak ini menjalankan terus. Giliran yang ngawasi lengah, balik lagi ke setelan pabrik. Karena apa? Tidak melakukan itu dengan kemauan atau kesadaran sendiri. Nah, yang kedua adalah hadiah. Selama ini kita mengira bahwa hadiah itu adalah motivasi untuk anak-anak, ya kan? Nah, ternyata hadiah itu adalah jebakan yang menumbuhkan jiwa kecanduan. Anak-anak akhirnya akan merasa bahwa ketika nggak ada hadiah, maka dia tidak perlu untuk melakukan itu. Misal kebersihan kamar, yang bersih dikasih sapu hadiah misalkan, ya kan? Nah, kira-kira kalau kita lombakan, kita kasih ketentuan lomba ini tidak ada hadiahnya. Nah, anak-anak semangat nggak kira-kira membersihkan kamar? Enggak, ya kan? Berarti motivasi anak-anak adalah karena adanya hadiah. Hadiah membuat anak-anak itu kecanduan. Jadi kalau nggak ada hadiah lagi, dia nggak mau.
Hadiah membuat anak melakukan sesuatu bukan untuk dirinya sendiri. Dia nggak melakukan kebersihan itu karena dia perlu, tetapi karena hal lain. Bisa juga hadiah ini tidak dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk pujian. Misalkan, kalau mengerjakan tugas dengan baik, cuma pointer kamu. Kerjakan cuma terlalu lamasan. Nah, yang ketiga, anak akan merespon bahwa dukungan kita akan terasa bila dia berhasil. Nah, ustadz-ustadzah ini yang perlu kita tekankan. Mungkin juga kesiswaan dan guru BK juga perlu untuk notice hal ini, bahwa anak-anak lebih butuh dukungan ketika mereka kalah dibanding dengan ketika mereka menang. Kalau anak-anak pulang dari lomba juara, kita kasih apresiasi, yo senang gitu aja. Tetapi kalau dia pulang dengan kekalahan, kira-kira lebih gejolak emosi ini lebih kecewa atau biasa saja? Biasa saja. Kalau kalah, Anak-anak kalah, Kalau gurunya anak- bagaimana? kalau anak-anak kalah itu kan dia lebih butuh dukungan, support dari kita kan, untuk menguatkan mereka bahwa kalah itu tidak apa-apa, Oh, gitu kalah kan. itu apa-apa. Kalah itu tidak apa-apa. Besok kita siapkan amunisi yang lebih baik. Kalah hari ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita nggak boleh ngasih hukuman, kita nggak boleh ngasih hadiah. Lah terus gimana biar anak-anak ini melakukan disiplin positif, gitu kan? Saya ingin cerita tentang hal baru-baru ini yang terjadi tentang anak A yang melakukan kesalahan, dituduh teman-temannya mencuri. Betul ya Ustaz Dani ya? Betul ya Ustaz Dani ya? Dari kelas awal gitu ya, anak-anak ini ada yang dituduh mencuri oleh temannya karena kepergok, dan ketika dicek di CCTV itu mengarah ke tindakan pencurian. Nah, kemudian dua anak ini saya panggil untuk saya lakukan metode restitusi. Ustadz Dani barangkali bisa menceritakan restitusi yang sudah saya lakukan kemarin, karena kemarin saya mengajak Ustadz Dani untuk menyaksikan dan menilai bagaimana saya melakukan restitusi pada anak yang dinilai melakukan pencurian itu. Mungkin Ustadz Dani cerita? Awalnya saya melakukan restitusi di ruang BK kemarin seperti apa? Saya mengatakan apa, kemudian apa yang kira-kira mereka rasakan? Kemarin sepengetahuan saya waktu Ustaz Idrus melakukan restitusi ke anak yang tersebut, yaitu di awal ditekankan bahwasanya ke anak tersebut itu bahwasanya Ustaz Idrus itu tidak memihak ke satu dua anak, tetapi netral karena ingin menyelesaikan permasalahan dalam anak tersebut di awal. Kemudian pada saat itu Ustaz Idrus menerangkan bahwasanya semua anak itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya menyelesaikan supaya anak ini tidak melakukan kesalahan tersebut lagi, sehingga diberi kenyataan seperti ini akhirnya anak tersebut kemudian paham, kemudian dipanggil si teman lagi satunya, kemudian saling minta maaf satu sama lain, akhirnya selesai masalah. Ya, betul. Saya mencoba melakukan restitusi pada kasus yang lately atau akhir-akhir ini terjadi. Pertama, ketika ada siswa yang tidak menggunakan atribut sesuai dengan yang seharusnya, jadi mereka nggak pakai kaos kaki, itu saya lakukan restitusi juga. Dan setelah saya amati, ternyata anak itu akhir-akhir ini tuh pakai kaos kaki terus. Akhirnya saya percaya bahwa segitiga restitusi ini efektif. Dan yang kedua, pada kasus anak A kemarin yang dinilai dituduh mencuri teman-temannya, saya lakukan restitusi juga pada anak tersebut, dan dia kembali ke komunitasnya dengan kekuatan yang lebih, dengan karakter yang lebih kuat. Benar-benar dia diterima di komunitasnya dengan baik, dan teman-temannya wes clear, benar-benar memaafkan.
Saya merasa begitu, jadi segitiga restitusi ini benar efektif untuk dilakukan untuk mendisiplinkan siswa. Nah, saya punya video. Tidak. Ini ada asalnya ini. Ada. Soalnya langsung masuk. Nah, ini barangkali bisa kita tiru kasusnya. Ada subtitlenya kok kalau nggak kedengeran. Tidaknya langsung di laptop. Nggak ada masalah apa. Ini ada subtitlenya. Ada ini apa ya? Senggol. Oke, saya ulang ya. Jadi ini beberapa contoh dari Pak Denny Leonardo yang sudah melakukan segitiga restitusi. Suaranya. Pak Denny. X itu coba itu. Itu termute. Nah, Klik. Terus apa Pak? Ada subtitlenya apa? bisa. Nah, ini ada seorang siswa yang mencoba pinjam buku catatan temannya, tapi nggak dipinjemin, jadi dia kesal. Sehingga buku catatan temannya itu tadi dia robek. Terus ada subtitlenya kok. Ini kita modeling alias tanpa suara. Ini Pak Denny selaku gurunya. Aulia ini anak yang ditanya. Ada yang mungkin masalah. Iya. Nah, di sini wajar jika kita emosi. Kira-kira yang dilakukan Pak Denny itu sebenarnya adalah apa? Itu adalah cara Pak Denny untuk menstabilkan identitas si Aulia. Wajar jika kita emosi. Memang wajar kan orang itu punya emosi, ya kan? Untuk menguatkan Aulia bahwa wajar emosi kesal, emosi marah, emosi sedih, bahagia, senang itu wajar. Tapi caranya bukan seperti ini ya. Misalkan ada anak yang memukul temannya, Wajar. ya terus kemudian kita bilang nggak apa-apa, dulu saya juga pernah. Itu tidak, karena itu kan menurunkan marwah kita sebagai guru dan tidak menjadi suri tauladan ya. Tapi memaklumi emosinya. Misalkan anak itu tadi memukul karena apa? Karena kesal. Wajar jika kita kesal. Jadi bukan tindakan yang tidak baiknya itu tadi, tetapi amarah atau emosinya itu tadi kita wajarkan untuk kemudian dikelola emosinya. Nah ini ya, sebenarnya anak itu ketika dia melakukan tindakan salah, itu mereka itu sudah tahu nggak kalau itu salah, benar nggak?
Iya kan? Mereka itu rata-rata sudah tahu bahwa tidak memakai kaos kaki itu salah. Mereka rata-rata sudah tahu bahwa tindakan terlambat datang ke kelas itu salah, ya kan? Kita hanya perlu untuk meyakinkan atau memvalidasi tindakan bahwa itu salah nggak, kamu yakini tindakan itu benar atau salah. Nanti mereka bisa menjawab sendiri bahwa tindakan itu salah. Lah, kita bisa menanyakan kenapa kamu melakukan itu, apa alasannya dan sebagainya. Barangkali dia terlambat karena rumahnya jauh, tetapi kalau di sini nggak mungkin ya. Kita kan hanya 5 langkah dari kamar. Nah, harusnya saya lebih sabar. Kita meng-coaching siswa untuk menemukan solusinya sendiri, untuk menemukan tindakan apa yang tepat harusnya. Jadi bukan kita yang ngasih solusi terhadap permasalahan, tetapi anak-anak itu menemukan solusinya sendiri. Nah, saya akan menemui, kemudian meminta maaf, bersedia mengganti sampul bukunya. Kemudian menanyakan tentang tindakan atau gambaran ketika dia sudah melakukan keyakinan yang dia yakini itu seperti apa. Nanti kan mereka mempunyai optimisme bahwa kedepannya ketika saya melakukan hal yang lebih baik, maka saya akan menjadi pribadi yang seperti ini. Itu contoh-contoh penerapan segitiga restitusi. Tadi saya sudah mencoba melakukan segitiga restitusi. Saya juga sudah menampilkan video Pak Denny ini tadi ya. Saya ambil di YouTube-nya Pak Denny yang menggambarkan tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu tahapannya seperti apa? Pertama adalah dengan cara menstabilkan identitas, kayak itu tadi, nggak apa-apa, wajar kamu marah dan sebagainya. Kemudian memvalidasi tindakan, kira-kira tindakan kamu itu tadi kamu yakini benar atau salah, sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati atau tidak. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kamu yakini dari tindakan itu. Kemudian menggambarkan kira-kira kalau kamu sudah meyakini hal-hal itu, harusnya kamu menjadi pribadi yang bagaimana. Itu adalah cara untuk melakukan segitiga restitusi pada pendisiplinan siswa atau budaya positif. Saudara, itu adalah pemahaman saya terkait budaya positif yang sudah saya pahami pada modul 1.4 pada program Bunda. Monggo kalau Ustaz-Ustaz mau diskusi atau ada yang ditanyakan terkait budaya positif ini. Silakan. Ya. Monggo Ustaz. Terima kasih waktunya. Budaya positif yang tadi dibicarakan di awal sebenarnya berkembang di disiplin positif. Mungkin kita perlu ada penjelasan yang dimaksudkan budaya positif itu apakah disiplin positif. Kemudian yang kedua, contoh perkembangan siswa dari yang disampaikan itu berkaitan dengan perkembangan siswa ketika dia umur 4 tahun, 10 tahun. Mungkin itu untuk menjelaskan tentang perkembangan siswa mungkin bagus. Tapi fokus kita kalau memang saat ini kita di SMP dan SMA, tentunya di perkembangan siswa yang dari SMP ke SMA antara 12 sampai 17 tahun atau 18 tahun. Jadi bisa disesuaikan dengan perkembangan siswa di tahun itu, sehingga lebih fokus pada penerapan pada disiplin atau budaya positif. Terus tentang kuesioner yang tadi disampaikan berkaitan dengan yang angkat tangan. Mungkin belum terwakili secara keseluruhan, karena yang tadi saya lihat indisipliner atau pelanggaran dalam artian terlambat mengumpulkan tugas, terlambat masuk kelas. Kan ada pelanggaran lain yang sering ditemukan oleh guru. Contohnya ketika tidur, anak tidur di kelas, itu kan mungkin saya tidak sadar semuanya, mungkin menemukan dan itu sering kali ditemukan. Dia balik. Nah, itu yang mungkin bisa dimasukkan. Apa tanggapan apa yang dilakukan dengan sekalian dalam berkaitan dengan mungkin itu juga poin.
Ya, terima kasih Ustaz Fauzi atas pertanyaannya. Kita diskusi, barangkali ada yang nanti menimpali pertanyaan yang diajukan oleh Ustaz Fauzi tadi. Yang pertama tadi adalah tentang budaya positif sama disiplin positif ya. Jadi yang saya pahami dari modul 1.4 ini, justru disiplin positif itu adalah upaya untuk menegakkan budaya positif, sehingga disiplin positif ini adalah aturan-aturan yang sudah kita sepakati ya, bagian dari disiplin positif, bagian dari budaya positif. Nah, langkah agar nantinya nilai-nilai kebaikan kita bisa jadikan kebiasaan, itu penerapannya kan butuh kedisiplinan, sehingga kedisiplinan itu adalah bagian dari budaya positif. Itu yang saya pahami modul 1.4 ini. Kemudian yang kedua tentang tahapan perkembangan. Kita skip. Nah, saya melanjutkan tadi yang masukan Ustaz Fauzi kedua tentang melihat perkembangan atau tahapan perkembangan anak itu berdasarkan usia, betul ya Ustaz? Jadi tidak berdasarkan bukan itu. Jadi perkembangan itu mengenai perkembangan siswa memang tadi ya, dari umur 4. Tapi alangkah baiknya kalau yang diambil itu perkembangan siswa ketika umur 12 sampai 17 sesuai dengan yang saat ini. Ya, kayak itu tadi yang analisis mana yang sekiranya tahapan perkembangan jenjang SMP atau usia. Jenjang perkembangan siswa dari umur 11 sampai 18. Oh, berdasarkan usianya. Sesuai dengan kondisi kita di SMP dan SMA. Oh iya. Kita Range-nya. bisa dilihat perkembangan siswa antara 11 sampai 18 itu apa? Mungkin bisa dijadikan contohnya yang dari fokus pada real yang kita hadapi saat ini. Oh iya, usaha-usaha biasanya itu saya suka follow Instagramnya Najila Shihab. Dengan tahu kan ya, putra-putrinya Quraisy itu lumayan banyak konten-konten yang membahas tentang perkembangan sesuai dengan tahapannya. Mungkin kita juga bisa buka-buka jurnal tentang perkembangan anak sesuai usianya, sehingga nantinya kita bisa memiliki pengetahuan kira-kira perkembangan anak sesuai dengan usia 10 sampai SMA itu berapa? 17 ya, 17-18 tahun itu sekiranya kita bisa menerapkan disiplin positif yang seperti apa, sehingga nanti disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah itu sudah sesuai dengan tahapan perkembangan siswa usia 10 sampai 17 tahun biasa. Yaitu masukan untuk saya juga nanti bisa mempelajari tentang tahapan perkembangan anak usia 10 sampai 18 tahun. Kemudian yang ketiga tadi tentang kasus-kasus yang ditampilkan pada refleksi tadi ya Ustaz ya. Itu beberapa ada yang belum mewakili kondisi real sekolah kita. Ada beberapa kasus kayak anak sering tidur di kelas, kemudian kira-kira tindakan apa yang seharusnya kita lakukan agar kita itu tidak menghukum, tidak memberi hadiah, tapi melakukannya secara restitusi, betul ya Ustaz? Macam-macam sikap kita menghadapi siswa-siswa yang ngantuk. Ustaz ada yang punya pengalaman nggak ketika anak-anak ngantuk itu apa yang Ustaz sekalian lakukan agar anak-anak itu bisa bersemangat kembali untuk mengikuti pelajaran? Nah, sebenarnya anak-anak itu saya sudah pernah mengatakan ke anak-anak, ngantuk itu ada dua faktor. Pertama karena otak ini kekurangan oksigen, dan yang kedua itu karena memang nutrisinya itu tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan aktivitas mereka. Kekurangan oksigen itu bisa jadi karena ini pasokan oksigen di otak ini terhambat karena posisi duduk. Jadi kayak gini. Nah, itu akhirnya oksigen ini tidak lancar ke otak, sehingga otak karena merespon kekurangan oksigen maka cenderung melelapkan diri. Jadi ya
pakai mode istirahat, akhirnya otaknya itu meminta organ-organ yang lain untuk mode istirahat. Itu berarti apa yang bisa dilakukan anak-anak biar anak-anak itu tidak ngantuk, itu posisi duduknya itu diatur kembali. Mungkin ustadz-ustadzah bisa mengkondisikan kelas dulu 5 menit pertama gitu untuk menyating agar anak-anak itu siap pada posisi ternyaman dan posisi paling enaknya buat belajar ya, bukan buat tidur. Karena posisi nyaman itu kadang anak-anak merasa posisinya sebagai posisi terpewe untuk tidur atau untuk tersantai gitu ya, padahal yang dimaksud posisi nyaman itu nyaman untuk belajar. Terus yang kedua, nutrisinya. Nah, kadang ngantukan itu indikasi anak itu anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah bisa, atau kekurangan hemoglobin. Nah, ketika anak-anak itu asupan nutrisinya, anak-anak itu sebenarnya nutrisi di pondok ini sudah cukup, sudah kayak saya lihat dari menu makannya itu. Tapi kadang anak-anak itu ada yang nggak makan, ya kan, betul ya. Ada yang dia itu kemudian punya cadangan makanan yang lain, atau nggak makan yang disediakan pondok, tapi makan bekalnya sendiri. Nah, itu yang dikhawatirkan. Pagi-pagi itu saya sering lihat anak-anak bawa pop mie, atau kalau nggak gitu makan makanan yang wis nggak disediakan oleh pondok, atau justru nggak makan karena telat dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Berarti kan asupan nutrisinya tidak sesuai dengan aktivitasnya. Kalau tidak salah, usia remaja itu 2000 kalori per hari. Kalau anak-anak itu makan sarapannya terlewat, ya otomatis ngantuk di kelas karena nutrisinya itu tidak cukup untuk memenuhi metabolisme sel. Untuk berpikir itu butuh energi banyak. Jadi kita bisa arahkan anak-anak kira-kira ngantuk karena apa? Sudah sarapan tadi gitu, sudah. Lah kalau sudah sarapan berarti efeknya ya bukan diakibatkan oleh nutrisi. Kalau sarapannya sudah mencukupi kebutuhan nutrisi. Kekenyangan itu juga bisa. Kekenyangan itu juga bisa. Jadi metabolisme selnya itu bisa lambat gitu ya, saudara. Jadi kita bisa menelusuri penyebabnya kenapa anak-anak bisa ngantuk, baru kita lakukan restitusi. Berarti apa yang bisa diubah? Kalau kamu ngantuk, berarti karena apa kira-kira? Kalau dia ngaku sendiri, nggak sarapan Ustazah, nah itu bisa kita coaching. Kenapa kok kamu nggak sarapan? Tadi telat, kenapa kamu telat? Nah, kita bisa ngejar, kita telusuri, sehingga anak-anak nanti menemukan tindakan apa yang seharusnya dia tidak lakukan, atau tindakan apa yang harus dia lakukan. Jadi meng-coaching mereka untuk menemukan solusinya, bukan guru yang menemukan solusinya. Itu kalau misalkan dikarenakan posisi duduknya itu tadi semilir saja anginnya siang-siang, nah itu kita juga bisa meng-coaching gimana biar posisinya itu nyaman. Itu mungkin Ustaz-Ustaz, ada yang lain? Ustaz Ari? Misalnya permasalahannya itu apa namanya, cara menyampaikan dirinya, mana anak-anak nggak mungkin bisa menyampaikan alasan sendiri. Ya, sebenarnya anak-anak itu memang harus dimulai dari guru yang proaktif. Kalau kita membiarkan anak-anak ngomong sendiri tanpa kita coach, itu anak-anak ya nggak bisa ngomong segitu detailnya ya. Tapi kalau kita itu yang proaktif meng-coaching itu tadi, memandu agar anak-anak itu menyadari tindakannya, kita yang proaktif, itu anak-anak bisa. Saya lakukan ini ke kelas 7 yang cenderung sangat diam sekali kemarin itu. Ketika kasus itu tadi kemarin tentang yang dia dituduh mencuri itu, tapi dia jawab terus. Karena apa? Saya mencoba untuk proaktif menggali kira-kira apa yang dia rasakan, meyakinkan bahwa dia ngomong itu tuh nggak apa-apa, dia melakukan kesalahan itu nggak apa-apa. Bahkan saya sampai manggil teman-temannya, ada yang punya aib nggak di sini, ada yang nggak punya aib nggak di sini. Semuanya sepakat punya. Nah berarti kan wajar kalau kita itu punya aib, punya apa itu pernah melakukan kesalahan, itu biasa. Sehingga dari meyakini bahwa kita itu semuanya pernah melakukan kesalahan, akhirnya dia ngomongnya enak, menggali informasinya pun jadi enak. Jadi restitusi itu memang guru proaktif untuk meng-coaching, bukan menghakimi langsung atau justru membebaskan anak untuk berpendapat, itu juga nggak bisa. Itu mungkin Ustaz-Ustazah. Ada yang lainnya? Seperti siang hari ini ya, sudah cukup ya. Jadi yang saya tangkap dari itu bahwa budaya positif kan secara keseluruhan. Ya. Tidak hanya fokus pada disiplin. Betul. Disiplin itu bagian dari
budaya positif. Positif yang secara kedepannya mungkin juga bisa jalan budaya positif ini kepedulian. Oh iya. Kemudian dari anak-anak kita juga sebagai guru, kemudian kita juga hal-hal yang baik yang berkaitan dengan baik tadi ya dan kita rasakan namanya. Ini juga bisa kita masukkan ke dalam budaya positif. Contohnya yang kita juga sama-sama melihat banyak kursi yang tidak terpakai di sana. Ada tempat parkir yang kena angin benar-benar mencopot satu dan pasang tempat lagi yang melihat ada sana. Nggak ada yang peduli. Itu juga termasuk budaya kita yang kurang aware dengan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja yang saya tangkap. Budaya itu sekarang masih budaya banyak ya global ya, umum. Jadi bagian daripada budaya itu adalah positif. Jadi budaya positif itu memang banyak nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan pada pendidikan, pada peserta didik kita gitu ya. Tidak hanya terkait disiplin waktu, tetapi juga itu tadi salah satunya tentang kepedulian. Kalau kita mau eksperimen sosial kayak gitu. Ya. Kita taruh sampah di koridor itu, kalau anak-anak coba menguti atau enggak, kalau hanya melewatkan itu kan berarti kita sebagai pendidik itu kurang maksimal. Tapi kalau ada sampai anak-anak itu ngambil bersihkan, itu artinya pendidikan kita itu sudah sukses dalam menanamkan kepedulian juga terhadap itu tadi kayak sampah-sampah itu. Betul bahwa budaya positif itu tidak hanya terkait dengan disiplin waktu, tetapi juga tentang kepedulian dan nilai-nilai kebajikan yang lain yang bisa kita tanamkan ke anak. Mungkin itu ada lagi? Sudah, saudara-saudara, saya haturkan terima kasih banyak sekali atas kemauan kita bersama untuk belajar tentang budaya positif ini. Saya yakin ustadz-ustadzah semuanya hadir di sini itu tadi karena kita ingin berdiskusi dan belajar. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya menyampaikan, mendeskripsikan terkait pemahaman yang saya peroleh dari program Guru Penggerak. Ustadz-ustadzah, forum ini adalah diskusi. Apa yang saya sampaikan tidak seutuhnya atau tidak 100% mungkin menjadi kebenaran, tetapi ini adalah pemahaman saya. Ustadz-ustadzah bisa memberi masukan, bisa memberi kritik dan saran terhadap pemahaman saya, dan baik dalam forum ini maupun di luar forum ini. Silakan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga semoga kegiatan diseminasi saya hari ini dapat kita wujudkan dalam aksi-aksi nyata berikutnya. Mungkin bisa kita terapkan di sekolah, di pondok, ya di kamar, karena kita berada di lingkungan pondok pesantren. Insya Allah nilai-nilai budaya positif yang bisa kita tanamkan itu lebih banyak. Saya akhiri sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.